Assalamualaikum, terima kasih sudah mampir ke channelku. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang model-model pembelajaran IPA. Menurut Trianto, model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutorial. Menurut Saifuddin dan Berdiati, model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur sistematis dalam mengorganisasikan sistem belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas pembelajaran. Menurut Joyce dan Weil dalam Rusman berpendapat bahwa model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang bahkan dapat digunakan untuk membentuk kurikulum atau rencana pembelajaran jangka panjang, merancang bahan-bahan pembelajaran, dan membimbing pembelajaran di kelas atau di lingkungan belajar lain. Menurut Sukma Dinata dan Shaudi, model pembelajaran merupakan suatu rancangan atau desain yang menggambarkan proses rinci penciptaan situasi lingkungan yang memungkinkan terjadinya interaksi pembelajaran agar terjadi perubahan atau perkembangan diri peserta didik. Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas, terlihat adanya kesamaan ciri khusus yang mendeskripsikan model pembelajaran. Ciri khusus tersebut adalah adanya pola atau rencana yang sistematis. Bisa dilihat pada video, di situ ada ciri-ciri model pembelajaran menurut Kardi dan Nur dalam Ngalimun, juga menurut Hamiyah dan Jauhar. Adapun jenis-jenis model pembelajaran HOTS IPA, yang pertama problem based learning, yang kedua project based learning, yang ketiga discovery learning atau inquiry. Model pembelajaran problem based learning atau PBL merupakan pembelajaran yang menggunakan berbagai kemampuan berpikir dari peserta didik secara individu maupun kelompok serta lingkungan nyata untuk mengatasi permasalahan sehingga bermakna relevan dan kontekstual. Itu menurut Tan On Seng. Di mana tujuan PBL ini adalah untuk meningkatkan kemampuan dalam menerapkan konsep-konsep pada permasalahan baru atau nyata, pengintegrasian konsep HOTS, keinginan dalam belajar, mengarahkan belajar diri sendiri dan keterampilan. Adapun karakteristik model PBL dan sintak model problem based learning menurut Arens bisa dilihat dalam video. Juga kelebihan model PBL ini menurut Akinoglu dan Tandogan. Yang kedua, model pembelajaran project-based learning adalah model pembelajaran yang melibatkan keaktifan peserta didik dalam memecahkan masalah, dilakukan secara berkelompok atau mandiri melalui tahapan ilmiah dengan batasan waktu tertentu yang dituangkan dalam sebuah produk untuk selanjutnya dipresentasikan kepada orang lain. Bisa dilihat dalam video karakteristik PJBL dan penerapan project-based learning. Dan model pembelajaran yang ketiga adalah model discovery atau inquiry learning. Adalah memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan. Discovery terjadi bila individu terlibat terutama dalam penggunaan proses mentalnya untuk menemukan beberapa konsep dan prinsip. Discovery dilakukan melalui observasi, klasifikasi, pengukuran, prediksi, penentuan, dan inferensi. Proses tersebut disebut cognitive process, sedangkan discovery itu sendiri adalah the mental process of assimilating concept and principle in the mind. Untuk langkah-langkah model pembelajaran ini bisa dilihat pada video. Selain ketiga model pembelajaran tadi, IPA juga memiliki model pembelajaran lainnya. Yang pertama, model pembelajaran kooperatif, di mana model pembelajaran ini adalah kerangka konseptual rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan oleh peserta didik dalam kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Kelompok-kelompok tersebut bekerja sama untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua, model pembelajaran kontekstual, di mana model pembelajaran ini
merupakan model dengan konsep belajar yang membuat guru untuk mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata. Prinsip pembelajaran kontekstual adalah aktivitas peserta didik. Peserta didik melakukan dan mengalami, tidak hanya monoton dan mencatat. Model mengajar ini juga dapat mengembangkan kemampuan sosial peserta didik karena dihadapkan pada situasi dunia nyata. Ada 7 komponen utama dari pembelajaran kontekstual. Yang pertama, konstruktivisme, mendorong peserta didik agar bisa mengkonstruksi pengetahuannya melalui pengamatan dan pengalaman. Yang kedua, inquiry, didasarkan pada penyingkapan, penyelidikan atau pencarian dan penelusuran. Yang ketiga, bertanya sebagai refleksi dari keingintahuan setiap individu. Yang keempat, learning community, dilakukan dengan membuat kelompok belajar. Yang kelima, modeling, dengan memperagakan sesuatu sebagai contoh yang dapat ditiru oleh peserta didik. Yang keenam, refleksi, proses pengkajian pengalaman yang telah dipelajari. Dan yang ketujuh, penilaian nyata, proses yang dilakukan guru untuk mengumpulkan informasi tentang perkembangan belajar peserta didik. Yang ketiga, model pembelajaran PAICAM. Model pembelajaran PAICAM merupakan singkatan dari pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Pembelajaran ini dirancang agar membuat anak lebih aktif mengembangkan kreativitas sehingga pembelajaran bisa berlangsung secara efektif, optimal, dan pada akhirnya terasa lebih menyenangkan. Mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang model-model pembelajaran IPA. Terima kasih.